No dan Bu Tuti, seperti yang pemirsa sudah tahu juga di rumah bahwa ini adalah tentang kasus penipuan untuk developer. Masih dugaan atau sudah penipuan? Sudah diduga penipuan. Sudah diduga penipuan seperti itu. Baik, kronologinya Mei 2018, ya. Keluarga kami ditawari rumah syariah yang tidak ada bunga, tidak ada riba, tidak ada potongan jika cancel, seperti itu. Akhirnya kami tertarik. Kami tertarik pada Juni 2018, kami melakukan akad pembelian 2 unit rumah. Yang satu cash keras, yang satu cash lunak. Kita sudah bayarkan pada Juni 2018, totalnya 350 juta. Dan dijanjikan inden 2 tahun memang. Serah terima dalam waktu 2 tahun? Iya. Oke. April 2020. April 2020. Mendekati STU, akhir tahun 2019, antara Desember 2019 sampai Januari 2020, mereka mengadakan pertemuan yang mengatakan bahwa serah terima unit ada kemunduran akibat adanya peraturan dari pemerintah Sidoarjo untuk Lokasinya merubah, di Sidoarjo? ya, properti untuk lokasi merubah Oke. luasan bangunan dan luas tanah dan ada perubahan harga. Kami menyetujui. Mundurnya sampai kapan tuh Bu? Mundurnya STU 2021 mundurnya. 2021. Iya. Baik. Setelah itu kita survei lokasi. Ternyata belum ada urukan. Tanah itu belum diuruk, masih berupa sawah. Lalu kami konfirmasi ke perusahaan tersebut. Kami konfirmasi kenapa kok belum ada progres. Kan seharusnya kalau pembelian cash kan sekian persen bulan ini ada progres pondasi dan lain-lain. Itu tidak ada sama sekali. Oke. Lalu diarahkan dengan istri dari CEO perusahaan itu bernama Bu Fitri untuk pindah lokasi, pindah blok ke tanah yang sudah diuruk. Jadi pengurukan itu tidak luas, tidak semuanya diuruk. Jadi hanya beberapa titik aja. Yang sudah terbeli oleh orang-orang seperti itu? Ya. Oke. Kemudian kita nurut nih, kita nurut untuk pindah blok, tapi juga tidak ada progres sama sekali. Pembangunan sampai detik ini tidak ada progres. Tidak ada bangunan sama sekali, progres pun ya. Sudah coba ditanyakan Kak Bu pada pihak developer mengapa belum ada pembangunan sampai dengan sekarang dan pertanggungjawaban developer seperti apa? Sudah berulang kali. Sudah berulang kali kami konfirmasi ke perusahaan. Lalu dia jawabannya sedang progres Bu, sedang rencana dibangun dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Yang alasan untuk perizinannya belum selesai dan lain-lain lah. Bu Retno, pada saat Ibu Retno mengambil rumah ini pada tahun 2018, tentu saja selain tadi yang ditawarkan oleh developer bahwa ini tidak ada riba seperti itu, apalagi penawaran-penawaran menggiurkan lainnya yang akhirnya membuat Ibu Retno, oke, saya akan ambil unit di developer ini? Yang pertama kan memang agama yang diangkat ya. Agama, tidak ada riba, luas perumahannya begitu luas untuk semua muslim, seperti itu. Terus dengan harga 350 juta yang Ibu bayarkan, berapa luasan lahan yang diberikan untuk Ibu? Untuk yang pertama 5 kali 10. 5 kali 10? Untuk satu unitnya, 5 kali 10. Dengan harga 225 juta. Oke. Satu unitnya. Seperti itu. Kami ambil 2. Oke. Baik, saya ke Ibu Tuti dulu nih. Bu Tuti, sebenarnya nih kalau kita ngomongin bahwa customer tuh pasti punya hak ya. Nah, apa saja sebenarnya hak yang harusnya bisa didapat oleh Ibu Retno dari developer tersebut? Iya, terima kasih. Tentunya memang ada hak dan kewajiban ya bagi para pihak yang bersepakat. Tentunya para korban ini kan untuk menginginkan sebuah rumah yang diidamkan tentunya. Apalagi sekarang ini dengan berlabel agama syariah ya, tentunya masyarakat pasti tergiur lah, tidak ada riba atau hal paling tidak kalau berbahasa syariah kan tidak ada lah unsur-unsur penipuan di sini ya. Tapi nyatanya bahwa klien kami ini tahun 2017 sudah melakukan perikatan dan dijanjikan serah terima unit, harusnya sudah menempati rumah tersebut, tetapi dengan berbagai alasan. Alasannya tentu ada peraturan ya, Perbub ya. Terus yang kedua kadang-kadang ada dipindah blok luas. Jadi kalau udah mau serah terima itu pasti ada aturan baru. Oke. Nah, jadi selalu terus begitu sampai akhirnya
para korban ini di tahun 2020 paling tidak kan dia sudah melakukan persuasif, menanyakan langsung bagaimana progresnya. Jadi tidak ada sama sekali pembangunan, dan properti ini memang ada di 2 tempat. Satu itu di Bumi Madinah Asri Juanda sama Geraha Permata Juanda. Bahkan di Bumi Madinah Asri Juanda itu tidak ada sama sekali pembangunan. Ya, sedangkan kalau Geraha Permata Juanda itu hanya rumah contoh saja. Lah tentunya para korban ini ingin menanyakan progresnya sejauh mana. Karena apa? Ada klien kami ini pembayaran dilakukan dengan cash keras, ya. Betul. Ada yang cash lunak, itu tentunya ada angsuran berapa kali saja. Dan bahkan ada yang mengangsur, sudah beberapa kali angsur menanyakan tidak ada progres sama sekali di situ. Jadi korban ini merasa bahwa ini bukan lagi syariah, ya kan? Ya tentunya ini kepada masyarakat tentu jangan kita tergiur lah dengan berkedok berlebar lah agama, ya. Saya harapkan tentu hanya tentu harus diselesaikan terhadap hal ini. Makanya kami melakukan upaya hukum karena persuasif itu sudah kami lakukan. Ya. Baik, Bu Tuti, total ada berapa korban untuk developer ini? Kalau yang saya tangani tentunya ini ada 19 korban. 19 korban. Tapi semestinya lebih dari 19, ya? Sepertinya seperti saya kurang tahu. Kalau yang saya untuk yang dikuasakan ke kami hanya 19, ya. Baik, untuk menyikapi hal ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Bapak Dani Wahid. Beliau adalah Wakil Ketua DPP REI Rumah Sejahtera Tapak melalui Zoom, ya, sudah bergabung. Selamat malam Pak Dani. Malam, Mbak. Ya, Pak Dani mungkin tadi sudah mendengarkan sekilas tentang penipuan developer yang dialami oleh beberapa orang seperti itu. Pak Dani boleh memberikan tanggapannya Pak untuk kondisi yang saat ini dialami oleh para korban? Saya tadi dengarnya kurang jelas, ya. Mau itu developer syariah yang dimaksud, ya? Ya, developer berkedok syariah. Jadi gini, developer syariah itu sebetulnya nggak ada di Indonesia itu. Itu hanya sebuah sebutan saja. Jadi yang dinamakan developer syari, ya maksudnya. Developer syari itu ada. Syari itu yang ketika dia punya perizinan semua lengkap. Lengkap, terbangun. Nah ini yang saya paling bingung, ini masyarakat tertipunya dengan iming-iming agama. Itu yang saya lihat sangat berbahaya sekali, karena saya lihat mereka bilang bahwa bank itu riba. Sebetulnya kalau memang kita yang sepakat dengan mayoriti umat muslim di Indonesia ini, harusnya sudah ada yang namanya bank syariah. Tidak ada developer syariah itu, yang ada pembiayaannya yang syariah itu yang betul. Jadi kalau memang tidak melibatkan bank, di mana independensinya, itu masalahnya. Itu yang saya lihat, dan masyarakat ini selalu terpengaruh dengan harga murah. Karena yang saya lihat tertipu itu adalah rumah yang 2 lantai yang harusnya harganya sekitar 500 juta, mereka menjualnya 250 juta. Tapi mereka juga diikat dengan aturan bahwa kalau dia telat bayar, dia akan kena denda. Sebetulnya kalau saya mengimbau kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur, tentunya pada khususnya, jangan membayar in-house ketika tidak dilakukan PBJB. Kenapa? Karena satu, kita harus tahu bahwa kalau perumahan itu sertifikatnya harus HGB. Satu, dia harus punya IMB, sekarang namanya PBG, tapi nggak apa-apa lah, itu sekarang kita namakan IMB saja. Jadi dia punya IMB, sertifikatnya udah split atas nama perusahaan, barulah nanti ketika dibeli, barulah nanti bisa dihak milikkan. Nah ini yang saya lihat, satu, dia harus lihat, masukkan dia dalam satu asosiasi, karena juga REI juga ada juga yang bermasalah. Makanya saya lihat, masyarakat ini harusnya tahu, ini developer ini dilihat, jadi sebelum membeli, lihat dia punya legalitasnya, jangan asal membeli. Itu yang saya lihat permasalahannya di sana, diiming-iming dengan diskon, di bawah nama agama, itu yang berbahaya. Itu yang saya lihat banyak tertipu seperti itu. Rumah tidak dibangun. Jadi ketika lihat legalitasnya. Apakah dia punya track record, dia pernah membangun dalam satu kawasan yang sebelum ini. Kalaupun belum, lihat progresnya. Jadi jangan membeli rumah yang saya lihat masih hamparan, masih kosong, yang dijanjikan hanya menjual gambar. Itu yang saya lihat banyak tertipu di sana. Jadi lihat aja, makanya saya bilang yang paling aman sebetulnya libatkan bank sudah. Kalau memang nggak mau libatkan bank, mau in-house, maka
datang ke notaris, checking dia punya sertifikatnya, lihat sertifikatnya HGB atas nama PT yang menjual itu. IMB-nya lihat. Setelah komponen itu terpenuhi, maka tidak mungkin investasi itu bisa menjadi sebuah masalah. Itu aja menurut saya, kalau memang harus dibangun edukasinya gitu. Mudah-mudahan masyarakat paham itu gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Dhani. Saya kembali ke Bu Retno tadi. Dari 3 yang disebutkan oleh Pak Dhani tadi, 1, pasti harus ada bank yang ada di situ biar aman. Memang pada saat itu tidak menggunakan bank ya, Bu ya? Tidak ada bank sama sekali di sana. Kemudian yang kedua, harganya memang jauh lebih murah. Ya, pada betul. saat itu harganya jauh lebih murah. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan in-house, harusnya ke notaris dulu untuk cek HGB dan IMB apakah sudah sama dengan nama PT-nya. Apakah Bu Retno sudah melakukan itu pada saat itu? Kalau dipertemukan dengan notaris langsung tidak. Oke. Kita langsung disuguhkan dengan tanda tangan IJB. Tanda tangan IJB Iya, langsung langsung pada tangan saat IJB, itu juga. iya. Oke, baik. Bu Tuti, sudah sejauh mana menangani kasus ini? Sampai mana ini di jalur hukum ini? Tentunya kami sudah melakukan satu gugatan ya, secara perdata, dan ini sekarang lagi proses nyatanya, karena memang kami pun selalu melakukan itikat baik, selalu memberikan satu somasi, tapi tidak ada teguran, tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga kami melakukan upaya hukum dan sekarang lagi proses di persidangan tentunya, seperti itu. Apakah pada saat sebelum ke Bu Tuti, sebelum ke pengacara begitu, sudah pernahkah ingin meminta mungkin cancel saja Pak? Karena tadi kan di awal dijanjikan bahwa kalau cancel tidak akan memotong biaya apapun. Sudahkah ada kesepakatan seperti itu, Bu Retno? Kalau saya pribadi sih belum mencoba untuk cancel, karena dari cerita customer-customer yang lain yang sudah cancel, itu pun uangnya susah untuk dikembalikan. Oh, oke. Gitu. Tapi pada akhirnya dikembalikan, tidak? Ada yang kembali cuman sekian persen dan harus marah-marah ke kantor tersebut. Berarti tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang katanya dan free ada cancellation. potongan juga, ada yang dipotong juga. Oke, baiklah. Baik, pemirsa, saat ini di studio bukan cuma Bu Retno dan Bu Tuti saja, bersama kita sudah ada korban-korban yang lain untuk developer ini. Mungkin ada yang mau disampaikan salah satu korban di sini, wakil mungkin? Saya, Mbak. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Yuda. Pak Yuda. Pak Yuda, bagaimana kalau tadi Bu Retno sudah menceritakan kronologinya, Bu Retno 2018 ya, Bu ya. Kalau Pak Yuda? Ya, terima kasih. Saya juga ambil rumah tersebut di developer tersebut itu tahun 2018. 2018. Ya, cuma saya di klaster Bumi Madinah Asri Juanda. Oke. Ya, pada saat itu juga kita tanda tangan IJB, dijanjikan 4 tahun setelah tanda tangan IJB serah terima unit. Oke. Ya, kemudian berjalannya waktu, karena banyak saya dengar selentingan mengenai developer ini, saya dan istri sepakat untuk melakukan cancel, karena dari kebijakan developer ini kalau cancel ada pengembalian dana. Oke, sama seperti Bu Retno ya, pengembalian dengan dana cara utuh. ditermin. Ya. Tapi pada saat kita sudah menerima surat termin itu sesuai jadwal, kadang pembayarannya tidak sesuai. Ada yang separuh dulu, kadang termin pertama separuh dulu, termin kedua berapa bulan lagi gitu, seperti itu. Sampai sekarang belum terbayar, tinggal sisa 18 juta aja. 18 juta dari total yang sudah disetorkan adalah? 65 juta. 65 juta. Dan itu pada saat cancel kita langsung kena potongan. Ya. Oke. Ya. Yang dari awal dijanjikan tidak ada potongan, ternyata ada potongan. Betul. Ya. Apa Pak? Katanya potongan untuk apa? Untuk administrasi atau apa? Gitu. Sebesar? Sebesar 10 juta kalau saya. 10 juta rupiah. Setiap customer beda-beda. Setiap customer beda-beda. Ya. Oke, baik. Bu Tuti, ini melihat kebijakan yang diberikan oleh developer ini sudah terlihat sekali bahwa tidak ada kejelasan SOP-nya seperti itu ya developernya ya. Setiap orangnya beda-beda seperti itu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Bu Tuti, banyak banget yang pengen saya tanyain Bu Tuti, Bu Retno dan bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir di studio. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.